Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nunui Nuronia dengan NIM 211340137 dari kelas BKI 5D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Mikro Konseling. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pengadministrasian need assessment. Adapun instrumen yang akan saya gunakan itu adalah sosiometri. Selain pengadministrasian need assessment sosiometri ini, ada juga pengolahan data sosiometri, kemudian penyampaian hasil tes sosiometri, dan program BK yang akan digunakan. Nah, mungkin itu yang akan saya sampaikan di video kali ini. Jadi, stay tune. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Oke, innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ini kelas 11 IPA 3 betul? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nunui Nuronia dari jurusan BKI UIN SMH Banten. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih kita di sini mau ngapain? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, kakak jelasin ya sedikitnya. Jadi kita di sini akan melakukan asesmen atau pengumpulan data. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih asesmen itu? Apa sih need assessment itu? Dan buat apa sih gitu? Ada need assessment ini gitu ya. Nah, baik sedikitnya akan saya jelaskan ya, akan kakak jelaskan bahwa need assessment adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan, masalah, atau tantangan pada diri seseorang. Jadi ya singkatnya, need assessment itu untuk mengetahui masalah apa yang dialami oleh seseorang gitu. Nah, adapun untuk tujuan need assessment ini adalah untuk memahami dengan baik apa yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh teman-teman semua gitu. Jadi setelah pengumpulan data need assessment, kemudian tujuan dari need assessment ini untuk mengetahui masalahnya gitu tuh, dan solusinya bagaimana nanti gitu. Nah, dari penjelasan tadi dapat dipahami sedikit ya, sedikit dapat dipahami ya teman-teman. Oke. Paham? Iya benar, paham ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ya. Lanjut kita melakukan need assessment-nya ya teman-teman. Oke, nah sebelum kita melakukan need assessment ini, alangkah lebih baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap? Sudah? Oke, sudah ya. Oke, kakak akan membagikan kertas dulu ya. Oke, kakak akan membagikan kertas dulu ya. Silahkan mohon dibantu untuk membagikannya ya, teman-teman. Oke, ya. Oke. Sudah dapat semua?
Sudah? Sudah? Oke, sudah ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman ada yang mau ke kamar mandi terlebih dahulu dari sekarang gitu loh, supaya pas kita pengisian need assessment ini berjalan dengan lancar gitu, tanpa ada kendala. Tidak ada? Oke. Oh ya, satu lagi untuk memberi informasi ya teman-teman, bahwa hasil dari asesmen ini tidak akan mempengaruhi nilai dalam pembelajaran teman-teman semua ya. Jadi tidak perlu khawatir akan kalau misalkan salah buat milih jawaban gitu ya. Jadi tenang aja gitu, pokoknya tenang aja, karena ini nggak akan mempengaruhi nilai dari pelajaran teman-teman semua ya. Ya, terus ini isi sesuai dengan kata hati teman-teman, oke? Tidak mencontek ke teman sebelahnya dan isi dengan sejujur-jujurnya, oke? Oke, dapat dipahami ya. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap. Nah, di kertas yang sudah kakak bagikan ini, silakan tulis identitas teman-teman terlebih dahulu ya. Identitasnya itu nama, tempat tanggal lahir, kemudian kelas, dan jenis kelamin. Ya. Oke, kakak ulangi ya. Jadi tulis nama, tempat tanggal lahir, kemudian kelas, jenis kelamin. Sudah? Oke, belum. Oke, ditunggu. Jangan buru-buru, kita tungguin kok, tenang. Ya, tenang ya. Tidak apa-apa. Sudah? Teman-teman sudah mengisi? Yang di pojok sudah mengisi? Yang di ujung kanan saya sudah mengisi? Oke, yang di tengah sudah mengisi? Oke, sudah ya. Oke, lanjut ke pertanyaannya ya. Oke, baik, ditulis ya pertanyaannya. Oke, sebut pertanyaannya itu, sebutkan dua temanmu yang nyaman untuk diajak bercerita. Udah? Oh, nggak kedengeran. Oke, kakak ulangi ya. Sebutkan dua orang temanmu ya yang nyaman untuk diajak bercerita. Iya. Baik, sudah? Ya, silahkan tulis nama dua orang temannya ya. Ya, silahkan. Jangan buru-buru, silahkan. Dengan hati nurani kalian, silahkan isi. Iya, kita tungguin. Tenang aja, ditungguin kok. Ayo, sudah? Oke, mantap sekali. Silahkan dikumpulkan ya untuk hasilnya. Oke, terima kasih. Ya. Iya. Oke, sudah semua dikumpulkan? Oke, alhamdulillah kita sudah melakukan serangkaian kegiatan need assessment. Kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam pengisian need assessment ini. Ya, terima kasih banyak, terima kasih sekali untuk data yang sudah teman-teman kumpulkan ini. Teman-teman tidak usah khawatir akan datanya terbocorkan gitu ya, dibocorkan, karena ini adalah data yang kita jaga, yang saya jaga, jadi menjadi rahasia ya. Tenang aja teman-teman semuanya pasti nggak akan tahu, jadi karena ini rahasia teman-teman.
Iya, nggak akan tahu karena ini rahasia, tidak akan dibocorkan. Iya, dirahasiakan. Nah, dan untuk hasilnya, insya Allah kakak akan menyampaikan hasilnya di minggu selanjutnya ya. Di minggu selanjutnya kakak akan menyampaikan hasil dari need assessment teman-teman semuanya. Iya, sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan need assessment ini. Oke, terima kasih kelas 11 IPA 3. Iya, kelas 11 IPA 3. Sekali lagi terima kasih yang telah berpartisipasi kelas IPA 3 ini. Kulil haqqo walau kana nuron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Ya, terima kasih. Hai teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengumpulkan data atau need assessment, melakukan need assessment. Nah, tahap selanjutnya adalah membuat tabulasi data. Yaitu bisa dilihat kemarin itu pertanyaannya adalah sebutkan 2 orang temanmu yang nyaman untuk kamu ajak cerita. Untuk diajak cerita ya. Nah, di sini saya saya menyimpan ada kolom nomor, kemudian inisial karena ini bersifat rahasia, kemudian P1 itu pilihan pertama, kemudian P2 itu pilihan yang kedua. Ini hasil himpunan data responden ya, dan kemarin responden yang saya temui itu ada 20 orang. Nah, bisa dilihat di sini jika A itu memilih B dan D, kemudian B itu memilih C dan E, C itu memilih A dan F, kemudian D itu memilih F dan H. Selanjutnya E itu memilih A dan M, F itu memilih B dan J, G itu memilih F dan K, H memilih G dan A, I memilih B dan L, J memilih A dan M, kemudian K memilih B dan E, L memilih J dan F, M itu yang terakhir memilih H dan C. Nah, dari sini setelah membuat tabulasi data, nah selanjutnya setelah kita setelah kita membuat tabulasi data, yaitu ada sosiogram. Kita membuat sosiogram ya seperti ini. Nah, yang lingkaran terus kemudian tanda panah hitam itu adalah lingkaran itu perempuan ya teman-teman. Nah, yang segitiga itu laki-laki. Kemudian tanda panah hitam itu pilihan pertama, dan tanda panah oranye itu pilihan yang kedua. Nah, setelah kita lakukan tabulasi data dan sosiogram, kita dapat melihat nih bahwa A itu dipilih oleh 4 orang, yaitu C, H, dan J. Kemudian B itu dipilih 4 orang juga, yaitu A, F, K, dan I. Kemudian C itu 2 orang, yaitu B dan M. D itu 1 orang, yaitu A. Kemudian E itu 2 orang, B dan K. F itu 4 orang juga ya, C, G, I, dan G. G itu 1 orang, yaitu H, dan H itu ada 2 orang, yaitu D dan M. Kemudian I itu tidak ada yang memilih. J itu
satu orang yang memilih yaitu F, kemudian K itu G yang memilihnya, dan L itu I yang memilih, kemudian M itu E dan J, dua yang memilih. Nah, ini adalah hasil dari pengumpulan data 20 responden. Nah, dan yang paling banyak dipilih itu adalah A, B, dan F dengan 4 orang yang memilih. Kemudian yang saling memilih itu tidak ada yang saling memilih, dan yang terisolir adalah satu orang karena memang tidak ada yang memilih sama sekali, yaitu I. Gitu, teman-teman. Ini adalah hasil responden dan ini adalah hasil responden dari 20 orang ya teman-teman, yang kemarin kita melakukan need assessment gitu. Jangan lupa stay tune untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Masih ingat dengan saya? Masih? Masya Allah, senang sekali bertemu dengan teman-teman semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini ya, Masya Allah. Iya, semangat dong. Nah, langsung aja ya, kakak kira. Sesuai dengan janji kemarin kan kita sudah melakukan asesmen ya minggu kemarin, betul di kelas 11 IPA 3. Iya, kita sudah melakukan asesmen atau pengumpulan data. Nah, kakak sudah berjanji bukan pas minggu kemarin itu bahwa nanti hasilnya insya Allah akan kakak berikan pada minggu selanjutnya. Nah, ini nih telah tiba saatnya di minggu ini kakak memberitahu kalian hasil dari need assessment yang telah kita lakukan kemarin. Oke, excited dong, excited. Iya, masih ingat nggak sama kakak? Masih ingat nggak? Sedih banget kalau misalkan nggak inget. Iya betul kan nih, itu terharu deh masih diinget. Oke, langsung aja ya. Jadi dari data, tunggu, ini sudah masuk semua orang-orangnya yang kemarin melakukan need assessment. Sudah satu kelas ini? Sudah, oke. Ini ya, terima kasih. Mohon waktunya ya. Mohon diperhatikan ya. Oke. Nah, dari data yang sudah kakak peroleh kemarin dan kakak sudah memeriksa datanya, kakak mengetahui bahwa interaksi dalam kelas ini memang sudah baik, sudah lumayan, tapi memang ada berapa orang yang memang untuk berinteraksi itu sepertinya kurang berinteraksi, kurang nyaman dalam berinteraksi satu sama lain. Nah, tapi bukan berarti yang kurang berinteraksi ini memang tidak bisa berinteraksi. Ya, teman-teman diingat ya, bukan berarti yang kurang dalam berinteraksi ini tidak bisa berinteraksi. Mungkin saja mereka atau dia belum menemukan sesuatu yang membuat dia nyaman untuk berinteraksi gitu, untuk berinteraksi dengan kalian gitu ya. Jadi dia
Jadi dia merasa terisolir gitu ya. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dikembangkan ya, maksudnya interaksinya tidak bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk meningkatkan interaksi itu, maka dari itu kakak akan menawarkan beberapa program kepada kalian untuk kita sama-sama perbaiki sesuatu yang seharusnya kita perbaiki ya. Oke, iya, kita bikin program yang memang itu adalah untuk meningkatkan interaksi kalian satu sama lain gitu. Jadi kakak akan meminta bantuan dari kalian tentunya, kemudian kakak meminta bantuan kepada wali kelas kalian. Tentu ini harus konfirmasi kepada wali kelas kalian ya tentang masalah ini. Beliau juga berhak tahu atas murid-muridnya gitu ya. Oke dong. Nah, dari data yang kakak peroleh kemarin, memang ada 1-2 orang yang memang harus diberikan perhatian khusus. Maksud dari perhatian khusus ini bukan berarti benar-benar buruk ya, bukan dalam artian buruk, tapi memang perlu diperiksa kembali, perlu ditanyakan kembali apa masalahnya, sehingga dia tidak memiliki interaksi yang bagus gitu ya dengan teman-temannya. Iya, itu perlu untuk kita ketahui apa masalahnya gitu ya teman-teman. Tentunya kita sekelas itu harus damai ya, harus saling mengetahui satu sama lain dong ya, saling berinteraksi gitu, saling memahami lah ya, karena sesama teman di kelas, di satu sekolah, di satu atap, di satu ruangan, kita tentunya harus mengetahui bagaimana baiknya untuk kita dalam lingkungan ini gitu teman-teman. Iya teman-teman. Nah, tentunya ini adalah data yang rahasia ya, maka dari itu tadi kakak bilang bahwa kakak membutuhkan bantuan dari wali kelas kalian. Tidak mungkin kakak akan menyebutkan nama-namanya di sini karena ini memang sebelumnya kakak pernah beritahu bukan bahwa memang ini adalah data yang rahasia. Data ini tidak sembarangan untuk diberitahu kepada kalian, kepada orang lain gitu, yang tidak bersangkutan, apalagi gitu ya. Oke, mungkin dapat dipahami ya. Jadi kakak akan menawarkan beberapa program yang akan kita lakukan bersama ya, yang akan kita hadapi. Kita akan lakukan itu, program itu gitu ya, untuk meningkatkan kualitas berinteraksi satu sama lain di kelas ini ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Untuk lebih lanjutnya kita akan lanjutkan dengan program itu ya. Oke, terima kasih banget untuk perhatian kalian. Jadi semangat, selamat beraktivitas. Oh iya, yang berinteraksi bagusnya tentunya itu yang sudah berinteraksi dengan bagus itu tentunya harus dipemberdayakan. Jadi teman-teman, kita juga akan memberikan saran, memberikan masukan untuk pemberdayaan dari yang berinteraksi bagus dalam kelas ini gitu. Ya, dari paham ya teman-teman. Ya, semangat. Terima kasih sudah menjadi responden yang baik, dan terima kasih telah bersedia untuk melakukan need assessment ini ya. Terima kasih.
Bye, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke teman-teman, baik. Di sini saya akan menjelaskan program BK yang saya ambil berdasarkan hasil need assessment kemarin dengan sosiometri. Nah, di sini saya mengambil dua komponen layanan, yaitu layanan dasar dan layanan responsif. Nah, di layanan dasar ini ada layanan informasi. Nah, topiknya itu strategi layanannya itu layanan informasi. Nah, topiknya itu adalah cara belajar yang efektif. Kemudian fungsinya itu untuk pemahaman, dan tujuannya itu siswa atau siswi atau konseling itu memperoleh informasi yang bermanfaat bagi dirinya mengenai cara belajar yang efektif. Jadi menurut saya penting bagi konseling itu untuk mengetahui bagaimana cara dia belajar dengan efektif. Apalagi mereka adalah seorang siswa atau siswi di sekolah gitu ya. Nah, sasarannya itu adalah kelas 11 IPA 3. Nah, metodenya itu dengan ceramah. Kemudian medianya itu ada bahan bacaan di sini. Jadi metodenya ceramah, kita bisa dengan penjelasan gitu ya, dijelaskan dengan metode ini. Kemudian medianya itu dengan media bacaan. Selain ceramah, mereka juga bisa membaca gitu. Kemudian masih di layanan dasar itu ada bimbingan kelompok. Nah, topiknya itu topik bebas. Kenapa saya memilih topik bebas? Karena saya pikir mereka dapat menentukan apa saja yang sekiranya mereka tahu tentang topik itu, dan dari topik itu dan dari penentuan topik itu mereka bisa mengembangkan interaksi antara satu dengan yang lainnya gitu. Interaksi tentang keilmuannya, tentang pengetahuan mereka di luar sekolah gitu, kemudian tentang bagaimana cara pandang mereka terhadap suatu masalah atau topik itu sendiri gitu ya. Jadi begitu. Kemudian fungsi BK-nya itu untuk pencegahan dan pemahaman. Tentu saja bimbingan kelompok kan memang untuk pencegahan gitu ya. Gitu. Kemudian tujuannya itu terlayaninya kebutuhan siswa atau siswi melalui bimbingan kelompok ini gitu. Nah, saya kira ini bisa memenuhi kebutuhan mereka, karena yang saya mau lihat di situ ada memang beberapa dari yang kemarin saya need assessment itu bahwa mereka itu memang kurang dalam berinteraksi gitu. Dari pilihannya pun hanya 1, 2, dan lebih parahnya ada yang tidak sama sekali gitu. Jadi menurut saya penting sih untuk melakukan bimbingan kelompok kayak bimbingan kelompok ini gitu. Terus sasarannya itu siswa, tentu saja siswa dari 11 IPA 3 yang kemarin. Dan metodenya itu saya menggunakan diskusi. Iya, diskusi. Kenapa diskusi? Ya karena itu tadi, bimbingan kelompok itu memicu kita untuk berdiskusi dengan dinamika kelompok yang ada gitu. Nah, medianya itu bisa games gitu. Kemudian di komponen layanan yang kedua adalah layanan responsif. Di strateginya itu ada konseling individual. Nah, topiknya itu tentu saja permasalahan klien.
Terus fungsinya itu untuk fungsi BK-nya itu untuk pengentasan. Nah, kenapa saya memilih konseling individual? Karena memang kemarin itu ada yang sama sekali tidak dipilih oleh teman-temannya. Jadi saya kira siswa atau siswi ini membutuhkan konseling individual tentunya. Nah, fungsinya itu tadi pengentasan. Nah, tujuannya itu terbantunya siswa atau siswi mengatasi hambatan atau pemecahan masalah yang dialaminya. Nah, sasarannya itu tentu saja siswa atau siswi yang terisolir tadi gitu. Nah, kemudian masih di layanan responsif, di strategi layanan itu konseling kelompok. Permasalahannya itu tentu saja permasalahan yang ada dalam anggota kelompoknya. Nah, kemudian fungsinya itu untuk pengentasan dan pengembangan. Jadi kenapa saya memilih konseling kelompok? Karena memang di konseling kelompok ini selain untuk pengentasan masalah, ini juga bisa mengembangkan diri mereka, memberanikan diri mereka untuk berbicara, untuk mulai berinteraksi dengan baik. Dari mungkin hal-hal kecil yang mereka bicarakan dalam konseling kelompok itu bisa berpengaruh dalam interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tujuannya itu terbantunya tujuannya itu terbantunya memecahkan masalah siswa atau siswi melalui kelompok ini gitu. Dari pembentukan kelompok ini kita akan sedikit demi sedikit membantu interaksi mereka gitu tuh. Dalam berinteraksi mereka yang tadinya mungkin saja mereka tidak mau sama sekali berbicara, tapi karena mengikuti program konseling kelompok ini, mereka bisa sedikit demi sedikit bercerita gitu. Nah, sasarannya itu tentu saja siswa atau siswi yang terisolir itu, yang cuma dipilih satu gitu, yang mereka dipilih satu untuk mereka masuk ke sini ya gitu. Dan metodenya itu ya gitu. Mungkin kayak itu yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan dari program BK yang telah saya buat. Oke teman-teman, jadi itu program yang saya buat berdasarkan data yang saya peroleh. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.